Letak. Part 95. Letak. Kenzo menyentil jidat Naira. Sakit tahu. Gerutu Naira. Sudah aku bilang, jangan dekat-dekat dengan pria lain. Kau malah memeluknya. Ujar Kenzo menatap tajam ke arah Naira. Aku memeluknya karena ingin berterima kasih. Ujar Naira sambil mengerucutkan bibirnya. Kenzo pun langsung mencium bibir Naira dengan lembut. Kenzo, malu sama Jimmy. Pakik Naira. Jim, apa kau melihat? Tanya Kenzo. Tidak tuan, jawab Jimmy datar. Nasibku ini marah sekali. Gumam Jimmy dalam hati. Kau dengarkan? Ujar Kenzo, mencium bibir Naira kembali. Naira langsung menjauhkan tubuhnya dari Kenzo. Karena kalau tidak, Kenzo pasti akan melakukan lebih dari sekedar ciuman. Tuan, kita ada jadwal meeting dengan Tuan Dev. Oke, jawab Kenzo singkat. Ken, kau ada jadwal meeting? Aku pulang naik taksi saja ya. Aku antar kau ke mansion dulu. Tapi Ken, nanti kerjaanmu keganggu. Kenzo tidak menjawab perkataan Naira, namun menatapnya dengan tajam. Itu sudah cukup membuat Naira terdiam. Naira melihat ke arah jendela mobil, menatapnya sambil melamun. Alexa bilang Dimitri mencintaiku. Kukira Dimitri itu hanya bercanda. Gumam Naira dalam hati. Ada Dion dan Dimitri yang mencintaiku. Mereka berdua sangat tampan dan mereka adalah orang yang hangat. Lalu, kenapa aku justru menikah dengan orang dingin seperti Kenzo? Ujar Naira dalam hati sambil menatap Kenzo dengan sinis. Apa kau sedang mengumpatku? Tanya Kenzo yang membuat Naira terkaget dan refleks menutup bibirnya dengan kedua tangannya. Mana berani aku mengumpatmu? Masih dengan tangan yang menutup bibirnya sehingga suaranya terdengar tertahan. Baguslah, kau tahu kan hukumannya? Ujar Kenzo dengan wajah datarnya. Naira pun refleks menutup jidatnya. Kau itu, gerutu Naira. Tiba-tiba Kenzo meletakkan tangannya ke perut Naira dan mengelusnya. Kenapa belum ada tanda-tandanya? Gumam Kenzo dalam hati. Naira yang mendapatkan perlakuan dari Kenzo hanya bisa mengenakan dahinya. Kau itu sedang apa? Tanya Naira menatap heran atas kelakuan Kenzo. Kenzo hanya diam dan kemudian sibuk dengan laptopnya kembali. Beruang kutub yang aneh. Gumam Naira dalam hati, menatap Kenzo dengan tatapan dalam. Mulai hari ini, aku berjanji, aku akan mencintaimu dengan dalam. Janji Naira dalam hati, tersenyum ke arah Kenzo dan memeluk lengan Kenzo. Kenzo membalas dengan membelai rambut Naira dengan lembut. Alexa, kakak bahagia sekali, akhirnya kau sudah menyadari kesalahanmu. Dimitri memeluk Alexa dengan penuh kasih sayang. Maaf kak, aku sudah membuatku khawatir padaku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku senang kau sudah kembali menjadi Alexaku yang sangat manis dan baik hati. Membelai rambut panjang Alexa. Lebih baik kita kembali ke negara kita, agar kau tidak bertemu dengan Kenzo lagi. Agar kau bisa melupakan Kenzo dengan cepat. Tapi kak, aku tidak bisa pindah. Aku senang tinggal di sini. Kenanganku dengan Kenzo pun berada di sini. Ujar Alexa. Tapi aku takut kau tidak bisa move on jika masih berada di sini. Kakak tenanglah, aku tidak akan melakukan hal-hal yang aneh lagi. Aku janji. Alexa menatap Dimitri dengan penuh harap. Terserah kau saja, ujar Dimitri dengan wajah pasrahnya. Oh iya kak, Naira gadis yang sangat baik. Pantas saja kakakku ini jatuh cinta padanya. Kode Alexa pada Dimitri. Dibalas Dimitri dengan senyum di wajahnya. Seandainya kau bertemu dengannya dulu sebelum Kenzo, pasti dia akan menjadi kakak iparku yang baik. Alexa, semua sudah pada tempatnya. Kita tidak bisa mengubah garis takdir kita. Ujar Dimitri meninggalkan Alexa yang tertegun.
Kenapa kata-kata kakakku mengingatkanku pada Dion? Gumam Alexa. Dion. Lirih Alexa. Kenapa dengan menyebut namamu saja ada sesuatu yang aneh di dadaku? Gumam Alexa. Naira yang tengah berada di taman depan melihat ada mobil mewah memasuki mansion. Naira merasa heran karena selama tinggal di mansion utama hanya ada dirinya dan juga Kenzo yang keluar masuk mansion. Tidak pernah ada tamu yang berkunjung. Bahkan Angel pun tidak tahu keberadaan mansion ini. Mansion ini sangatlah private. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar oleh sembarang orang. Mobil Mercedes Maybach X-Lero berhenti tepat di depan pintu masuk. Naira yang berada di taman segera menghampiri mobil tersebut. Dibukalah pintu mobil itu. Tampak seorang wanita parubaya namun dengan tampilan yang sangat elegan. Kesan mewah dan mahal terlihat dari tampilannya. Wanita itu memakai kacamata hitam. Dibukanya kacamata itu saat sudah di depan Naira, memandang Naira dengan tatapan tajam. Kenapa aku merasa tatapannya itu seperti tatapan Kenzo ya? Gumam Naira dalam hati. Wanita itu menatap Naira, melihatnya dari atas ke bawah, membuat Naira merasa tidak nyaman. Pak Li yang baru keluar dari mansion pun langsung menyambutnya. Selamat datang Nyonya Besar, ucap Pak Li menunduk hormat. Nyonya Besar? Siapa dia sebenarnya? Gumam Naira dalam hati, dengan wajah bingungnya. Oh iya, Nyonya, ini adalah Nyonya Naira, Nyonya Besar, ibu dari Tuan Kenzo. Oh ya Nyonya, ini adalah Nyonya Besar, ibu dari Tuan Kenzo. Pak Li menjelaskan pada Naira. Deg. Ibu Kenzo? Kenapa aku baru tahu kalau Kenzo masih memiliki seorang ibu? Dengan wajah yang masih bingung, Naira berusaha untuk tidak gugup. Diulurkan tangannya untuk menyalami ibu mertuanya. Kenalkan, namaku. Belum sempat Naira menyelesaikan kalimatnya, Ibu Kenzo sudah berlalu meninggalkan Naira masuk ke dalam mansion. Pak Li, bawa barang-barangku, ujar Nyonya Besar dengan nada angkuhnya. Pak Li langsung membawa tas dan kopernya Nyonya Besar. Pak Li meminta Nyonya Naira untuk masuk ke dalam mansion karena di luar sudah sore. Naira mengikuti Pak Li dari belakang. Ish, ibu dan anak sama saja, sama-sama dingin dan angkuh dan sombong. Gumam Naira dalam hati. Naira yang merasa kehadirannya itu tidak disukai oleh Nyonya Besar pun langsung menuju kamarnya. Namun belum sempat menaiki tangga. Hei kau, marilah. Nyonya Besar menunjuk ke arah Naira. Naira yang merasa ditunjuk pun langsung menghampiri Nyonya Besar yang sudah duduk di sofa keluarga. Anda memanggilku? Tanya Naira melihat tatapan mata Nyonya Besar padanya yang masih sama. Tatapan mata yang tidak menyukainya. Kau pasti sudah tahu siapa aku kan? Yang dijawab anggukan kepada oleh Naira. Kau tahu, aku tidak pernah bermimpi anak kesayanganku akan menikah dengan wanita sepertimu, ucap Nyonya Besar dengan datarnya. Wanita sepertiku, lirih Naira. Wanita kampung yang tidak selevel dengan keluarga kami. Naira yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Sabar Naira, gumam Naira dalam hati menahan emosinya. Jadi, aku minta kau bercerailah dengan putra kesayanganku, ujar Nyonya Besar dengan wajah datarnya. Maaf Nyonya Besar, jika kau memintaku untuk bercerai dengan putramu, aku kira kau salah orang. Seharusnya yang kau minta adalah putramu. Mintalah pada putramu untuk menceraikanku. Naira berkata dengan tenang, menahan segala emosi yang berada di hatinya. Gadis kurang ajar, beraninya dia mengajariku, gumam Nyonya Besar dalam hati menatap sinis pada Naira. Maaf Nyonya, apa masih ada yang ingin Anda tanyakan? Karena aku sangat lelah, jadi aku ingin ke kamarku. Naira masih berkata dengan sangat tenang dan sopan. Nyonya Besar tidak menjawab pertanyaan Naira.
Wajahnya terlihat kesal menahan emosinya. Baiklah, kalau tidak ada lagi, aku permisi masuk dulu. Oh ya, selamat datang Nyonya Besar. Aku harap kau senang dan bahagia berada di sini. Ujar Naira langsung membalikkan badannya melangkah menuju kamarnya. Dasar gadis kurang ajar, sombong sekali dia. Seolah-olah ini adalah mansionnya. Nyonya Besar pun langsung masuk ke dalam kamarnya yang biasa ditempati jika sedang berada di mansion. Pak Li yang sedang tadi mendengarkan pembicaraan nyonyanya dengan Nyonya Besar hanya tersenyum dengan penuh arti. Ricardo, kenapa Nairaku belum juga hamil? Tanya Kenzo lewat ponselnya. Kau menghubungiku hanya ingin bertanya kenapa istrimu belum hamil? Tanya Ricardo dengan bingung. Aku kira kau merindukanku. Goda Dr. Ricardo pada kawannya. Aku sedang tidak ingin bercanda, ucap Kenzo. Kau itu dokter macam apa? Memberikan vitamin yang tidak berguna, sindir Kenzo dengan sinis, yang dibalas suara tawa dari Dr. Ricardo. Tuan Kenzo yang terhormat, memiliki seorang anak itu bukanlah seperti membeli boneka di tempat mainan. Semuanya itu butuh proses. Apalagi background istrimu itu pernah meminum pil KB. Pasti akan butuh waktu agar kandungannya kembali subur. Terang Dr. Ricardo. Ada baiknya kau membawa istrimu kemari. Aku akan memeriksa dan mengecek kondisinya dan juga belum selesai menerangkan lebih lanjut, Kenzo sudah menutup ponselnya. Halo? Halo? Sudah main dimatikan saja ponselnya. Gerutu Ricardo menatap ponselnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenzo yang masih mengingat perkataan Dr. Ricardo dikagetkan dengan kedatangan Jimmy. Tuan, Nyonya Besar saat ini ada di mansion. Kenzo terkejut. Langsung berdiri dari duduknya. Jim, kau ikut denganku. Perintah Kenzo langsung pergi dari